gerakannya ini. Ada sedikit harapan mungkin setelah jam setengah satu karena tadi juga sempat berada dalam zona pelemahan, namun ternyata harus ditutup lagi di zona pelemahan lagi walaupun juga pelemahannya tipis di 0,04% tadi karena ada movers yang menjadi lagar tersendiri terutama untuk batu bara dan energi yang memang menguat begitu dalam dan juga market cap-nya begitu besar. Nah mungkin analisanya selama hari ini seperti apa pergerakannya? Iya, sebenarnya sudah disimpulkan secara padat ya tadi dengan Ade bahwa memang sesi satu ini sepi banget kayak kuburan ya, dimana turnovernya tidak biasa sesi satu ditutup dengan 4 triliun rupiah, tapi tadi sesi satu ditutup di kisaran 3,5 triliun rupiah dan hingga akhirnya ditutup di turnover average rata-rata di mana sebenarnya rata-ratanya tidak dari satu semester ke belakang, tapi dari seminggu kemarin memang di kisaran tujuan. Jadi ya memang 7 adalah angka penutup di semester 1 ini. Dan pemberatnya adalah energi yang melemah cukup dalam, nanti akan kita bahas pada sektoral dan juga sentimen libur panjang tentunya karena memang aksi profit taking sudah dilakukan sejak Jumat pekan lalu sehingga akhirnya harus kembali ditutup terkoreksi. Sementara kalau kita lihat rupiah, rupiah sendiri kemarin hari Jumat sempat menyentuh level terendahnya di 15.010 perak ya, ini terlemah sejak 30 Maret lalu. Memang hari ini sempat kembali berada di bawah 15.000 seperti yang tadi kita lihat di 14.990, tapi memang sebenarnya masih berputar di kisaran itu. Dan ada pernyataan juga dari Chief Economist Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian di tahun 2023 ini merupakan tren pelemahan rupiah masih akan terus terjadi dalam jangka pendek. Pasalnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, masih akan menaikkan suku bunganya pada tahun ini kisaran 2 kali lagi dan juga selain itu, The Fed bulan Juni terdapat periode pembayaran dividen sehingga permintaan dolar Amerika Serikat pasti akan meningkat ke depannya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya kan memang dalam semester 1 ini pergerakan IHSG yang begitu sideways itu karena memang laggard utamanya adalah faktor eksternal dan mungkin looking forward sampai melihat sejumlah sentimen yang ada di global saat ini, apakah memang sebenarnya belum ada yang bisa mengangkat penguatan dari IHSG ini sampai akhirnya harus ditutup di zona pelemahan yang walau tipis. Sentimen-sentimen global apa sih sebenarnya yang akhirnya kembali lagi memberatkan IHSG di hari ini? Iya, kalau misalkan memberatkan IHSG di hari ini sebenarnya data-data yang akan dirilis pada pekan ini, berarti sampai dengan Rabu, Kamis, Jumat ke depan. Pertama adalah investor masih wait and see terhadap data ekonomi penting terutama dari Amerika Serikat, China dan juga Eropa. Data-data yang akan dirilis pada pekan ini memiliki potensi sebagai sinyal arah perkembangan ekonomi ke depannya dan juga kebijakan suku bunga di masa depan. Kalau misalkan dari China sendiri, Jumat pekan ini akan merilis data PMI manufaktur. Ini tentunya penting bagi eksportir di Indonesia. Jika PMI China terus melambat, harus ada kewaspadaan terhadap dampaknya. Karena kita lihat di Mei 2023, PMI China berada di angka 48,8. Ini lebih rendah dari 49,2 di bulan April 2023. Jika turunnya manufaktur China di bulan Mei ini akan lebih menandakan lagi tingkat kemakmuran ekonomi di China yang sudah sangat turun sejak COVID-19. Sejak COVID-19 dan pembukaan pembatasan di China, dan hal ini juga pastinya berdampak kepada kerjasama Indonesia dengan China. Lalu kalau dari Amerika Serikat kita akan menanti indeks harga rumah atau tempat tinggal di Amerika Serikat periode Mei 2023 karena pada periode Maret 2023 sebesar 3,6%, sementara di April 2023 diperkirakan di 3,1%. Nah, dari angka-angka ini kita bisa lihat kalau misalkan datanya lebih tinggi dari ekspektasi maka dianggap sebagai ada optimisme. Lalu kalau misalkan angkanya lebih rendah ini artinya dianggap terjadi pelemahan atau pesimis sehingga hal ini menjadi sentimen negatif pada dolar Amerika Serikat juga sebenarnya. Lalu akan ada rilis juga terkait klaim pengangguran dan data penjualan rumah dan ini juga pasti yang sangat cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kalau misalkan dari dalam negeri domestik sendiri, hanya libur panjang, kita belum ada pergerakan apapun karena libur panjang ini udah cukup mempengaruhi dunia usaha, dunia pekerjaan dan segala macam aspek itu sudah sangat mempengaruhi. Ya, tapi mungkin di satu sisi adalah jadinya para pelaku pasar karena ada sentimen wait and see dari global, tapi di satu sisi juga transaksi minggu ini juga cukup pendek hariannya, maka itu juga tertransaksi juga ke harga dari volume harian yang juga turnovernya saat ini sangat rendah juga, considerably di 8 triliunan saja. Nah, dari sektoral seperti apa? Kita tahu tadi sekitar 45 menit lalu ketika kita ngecek IHSG, Syafinas, itu masih dalam zona penguatan di kisaran 0,04 sampai 0,1%.
Dan juga tapi sebenarnya tarik-menariknya begitu dinamis karena kita lihat juga pergerakan-pergerakan di sektor energi ini juga ada pelemahannya begitu signifikan. Tadi PTBA saja sampai ARB katanya Syafinas kan tadi ya untuk di perdagangan satu tadi. Nah, seperti apa pergerakannya secara sektoral untuk sektor energi sendiri dan juga mungkin mengenai libur panjang. Sektor-sektor apa yang terdampak dan juga patut diperhatikan menuju libur panjang 5 hari ini Syafinas. 5 hari ini, baik. Kalau misalkan yang menjadi pemberat dari IHSG hari ini tentunya adalah batu bara ya. Karena memang selain Bayan yang memang ngedrop jauh sekali, PTBA juga sejak sesi 1 sudah ARB. Dan kenapa ARB-nya ini juga ditambah karena adanya isu negatif yang menerjang PTBA, yaitu ditangkapnya mantan Direktur Pengembangan Usaha PTBA karena dugaan korupsi. Ini masih menjadi katalis negatif dari PTBA hari ini. Dan sekarang kita lihat kalau Bayan Resources, Bukit Asam terkoreksi 14,92 cukup dalam, Bayan terkoreksi 3,13%, sementara Bumi masih berhasil melenggang di zona hijau dengan apresiasi 1,77%. Koreksi Bukit Asam ini menjadi yang kedua pemberat IHSG hari ini setelah saham teknologi atau saham Goto ya. Sementara kalau misalkan menjelang libur panjang ini transportasi lah yang mendapatkan imbas baik ya, walaupun memang pergerakannya sebenarnya cukup volatil ya. Kalau misalkan Garuda Indonesia kita akan lihat juga nanti pergerakannya di penutupan perdagangan ini seperti apa. Tapi kalau Bluebird memang baru saja akan membagikan dividennya sehingga transportasi ya Syafinas. Iya, sehingga ya kita bisa lihat terpantau apresiasi 2,87% hari ini, sementara ASA terkoreksi 0,39%, Garuda Indonesia justru cenderung stagnan. Ya, secara overall karena ini juga merupakan penutupan perdagangan ini juga menandakan semester 1 ditutup untuk bursa efek domestik perdagangannya. Kita harus puas bahwa memang kinerjanya ini harus melemah di 2,09% selama semester 1 2023 karena ada begitu banyak gejolak juga uncertainty di makroekonomi global yang menjadi lagar utama dari IHSG. Dan kita nantikan juga apakah IHSG akan kembali bullish mungkin di hari-hari pertama di semester 2. Kita akan nantikan juga bagaimana pergerakannya dengan sentimen-sentimen yang kita harapkan akan terus membaik dan menjadi pendorong.